Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhasana Wasumbang, kelas 4C NIM 1524235. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur perkembangan otak. Otak memiliki sistem kerja yang rumit dalam mengatur pemikiran serta mengendalikan perilaku, emosi, gerakan, dan sensasi pada tubuh seseorang. Otak menjadi salah satu organ manusia terbesar yang paling kompleks dan terdiri dari 100 miliar lebih sel saraf. Seluruh saraf tersebut saling terkait di dalam sistem yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Suatu sistem yang memungkinkan gerakan dan refleks terjadi hampir dalam sekejap. Otak besar atau cerebellum terdiri dari belahan otak kanan dan kiri. Belahan otak kanan mengendalikan bagian tubuh kiri. Sebaliknya, bagian otak kiri mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Beberapa fungsi penting otak seperti mengolah bahasa dan berbicara berada pada salah satu belahan otak yang kemudian akan menjadi bagian dominan. Tiap belahan otak memiliki 4 bagian utama, yaitu yang pertama, lobus frontal yang terletak di bagian depan dan berfungsi untuk mengatur cara berpikir, perencanaan, pemecahan masalah, pergerakan fisik, dan memori jangka pendek. Yang kedua, lobus parietal yang terletak di bagian tengah dan bertugas untuk menafsirkan informasi sensorik seperti cita rasa, suhu, dan sensasi sentuhan. Yang ketiga, lobus occipital yang terletak di bagian belakang dan berfungsi untuk memproses gambaran dari mata dan mengaitkan informasi tersebut pada memori yang ada dalam otak. Yang keempat, lobus temporal yang terletak di bagian samping dan berfungsi untuk memproses informasi dari indera penciuman, pengecap, dan pendengaran. Bagian otak ini juga memiliki peran penting dalam penyimpanan memori. Batang otak merupakan bagian otak yang terletak di bawah otak besar dan di depan otak kecil. Batang otak terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pons, yaitu bagian terbesar dari batang otak yang terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan wajah, sensasi wajah, serta pendengaran dan keseimbangan. Yang kedua, midbrain atau otak tengah yang membantu mengontrol gerakan mata dan memproses informasi visual dan pendengaran. Yang ketiga, medulla oblongata, yaitu bagian terendah dari otak yang tertindak sebagai pusat kendali fungsi jantung dan paru-paru. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian otak yang di bawah lobus occipital dan di belakang batang otak. Otak didukung saraf tulang belakang untuk dapat berfungsi dengan baik. Otak membutuhkan banyak saraf pendukung. Di dalam sistem saraf terdapat jutaan neuron atau sel saraf. Sel saraf memiliki 2 jenis cabang, yaitu dendrit dan akson. Kelainan yang dapat mengganggu fungsi otak. Yang pertama, ada cedera kepala. Cedera kepala dapat berupa cedera eksternal maupun internal. Cedera eksternal hanya melukai kulit kepala, sedangkan cedera internal dapat melibatkan tenggorokan, pembuluh darah di kepala dan otak. Yang kedua, infeksi otak. Infeksi pada otak bisa disebabkan oleh bakteri dan virus. Radang akibat infeksi pada selaput yang membungkus otak dan saraf tulang belakang dikenal sebagai meningitis, dan radang pada jaringan otak disebut sebagai encephalitis. Yang ketiga, tumor otak merupakan pertumbuhan sel dan jaringan abnormal pada otak. Tumor otak dapat bersifat jinak maupun ganas. Yang keempat, cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah gangguan perkembangan otak yang dapat terjadi saat masih di dalam
bagian penyaringan